Li Tiantian, 5 tahun. Penyakit jantung bawaan. Pantas saja Zhiwan minta bantuan untuk meminta Jane melakukan operasi. Kondisi anak ini tidak sederhana. Profesor Jane Ku. Kamu masih lembur? Paman. Li Zhiwan ini bagaimana sih? Suami orang lain, perhatian sama istrinya. Tapi Li Zhiwan ini malah tidak peduli sama sekali. Kan perusahaannya baru saja IPO, sibuk kerja. Perusahaan kecilnya bisa IPO? Bukannya karena kamu yang bantu di belakang? Paman. Sudah King Huan, aku janji padamu. Proyek komersial di barat kota akan diberikan ke grup Li. Benarkah? Zhiwan sekarang sudah sukses. Tidak perlu khawatir dia akan merasa rendah diri karena perbedaan keluarga kita. Saatnya memberitahukan identitasku padanya. Aku tahu paman paling menyayangiku. Cepat makan. Pelen-pelen. Pasienku segera datang. Kalian cepat pergi, sibuklah. Profesor Jian, pasien sudah datang. Bersiap. Ayah. Tian-Tian. Zhiwan. Dia adalah ahli bedah jantung terkemuka. Orang biasa sulit mendapat jadwal, beruntung ada kamu. Kenapa tidak angkat telepon istrimu? Tidak apa-apa, tidak penting, ayo pergi. Profesor Jian, kamu tidak apa-apa? Jadi kesibukanmu adalah sibuk selingkuh. Ayah, aku takut. Tian-Tian, jangan takut. Baik, kita cari dokter lain. Tapi cepat dia pingsan, panggil dokter. Akhirnya kamu sadar. Kamu membuatku kaget, kamu sedang hamil. Kenapa masih bekerja keras? Aku peringatkan. Jangan bekerja lagi. Tapi pasienku. Tenang saja. Dokter lain akan menanganinya. Aku tahu. Teman-teman, ayo bersulang. AO Berselang. Hari ini nona besar yang traktir. Kakak iparmu datang. King, jangan minum terlalu banyak. Jangan ikut campur. Ayo, kita semua minum sampai mabuk. King. Wanita hamil, jangan di sini mengganggu. Biarkan saja. Lanjut minum. King, coba yang aku siapkan untukmu. Racikan khusus. Hanya segelas minuman, jangan-jangan kamu takut? Sudah bilang minum sampai mabuk, apa yang aku takutkan? Jangan minum. Minum boleh, tapi kalau macam-macam itu tidak sopan. Apa maksudmu? Temanku mengganggumu bagaimana? Teman. Dia baru saja memasukkan obat ke minumanmu. Kamu ini bagaimana, menuduh sembarangan? Li Qingqing. Aku sangat kecewa padamu. Kita pergi. Jangan pergi dong. Chen Qinghuan. Aku memanggilmu kakak ipar, kamu benar-benar merasa sebagai nyonya rumah keluarga Li. Li King. Aku adalah istri sah kakakmu, aku khawatir padamu. Kakakku menikahimu hanya karena kasihan kamu tidak punya siapa-siapa. Kamu belum tahu kan? Kakakku sebentar lagi akan bercerai denganmu. Karena cinta pertamanya sudah kembali. Kakak Baiji, Tian. Ayah, siapa tante ini? Li Tian, jangan di depan orang lain. Sembarangan memanggil Yaya. Li Tian. Ayah.
Li Tiantian. Li Ziyuan, aku baru sadar. Siapa mereka? Kakak Baizhi dan kakakku adalah teman sejak kecil. Dulu pergi belajar ke luar negeri, sekarang akhirnya kembali bersama anaknya. Kurasa beberapa pelakor. Seharusnya minggirkan? Li Qingqing. Adik, jangan salah paham. Aku baru saja bergabung di perusahaan Ziyuan. Belum menemukan rumah yang cocok, jadi sementara tinggal di sini. Tenang saja, kami akan segera pindah. Kalian bekerja di perusahaan yang sama? Tentu saja, kakak Baizhiku. Dia lulusan doktor keuangan luar negeri, punya kemampuan dan status. Pekerjaan mereka bukan urusan ibu rumah tangga sepertimu. Bisa ikut campur. Li Qingqing. Bicara yang sopan pada kakak iparmu. Ziyuan, kenapa kamu marah padanya? Qingqing, lihat, ini kalung yang kubawa dari luar negeri. Kamu suka? Kalung kemerek suka. Cuma berlian sintetis, ada yang anggap harta karun. Kamu yang belum pernah lihat dunia, berani berkomentar. Li Qingqing, sudah cukup omonganmu? Li Ziyuan, kamu tidak ada yang ingin jelaskan? Mereka hanya tinggal sementara di rumah kita. Kamu bilang jangan overthinking. Baik, kalau begitu siapa anaknya? Dia. Tian. Pergi main dulu sebentar, ya? Baik, Pergilah. Tian punya penyakit jantung bawaan. Jangan menakut-nakutinya. Aku tahu dia punya penyakit jantung bawaan. Pantas saja. Kamu bersusah payah. Ternyata karena Tian dia. Tian dia hanya anak yang malang. Sejak kecil kurang kasih sayang ayah, teman-teman TK mengejek. Dia anak yang tidak punya ayah. Kalau adik Jian tidak nyaman, kami tidak akan mengganggu lagi. Tian, ayo pergi. Jangan pergi, King Huan. Kamu tidak bisa mengerti aku. mengerti? Li Ziyuan, kamu dengan terang-terangan membawa cinta pertamamu dan anak haram yang memanggilmu ayah ke rumahku. Kamu minta aku mengerti? Kamu anggap aku apa? Sudahlah Ziyuan, kami tidak akan mengganggumu lagi. Rumah ini dibeli kakakku, kalau pergi, dia yang pergi. Baik. Aku pergi. Aku kasih tempat untuk keluargamu. King Huan. Kakak, biarkan dia pergi. Aku ingin lihat. Dia cuma orang desa yang tak punya tempat bergantung. Mau pergi kemana? Sudah cukup. Tante, tolong jangan ambil ayahku ya. Tante, aku tidak akan merebut ayah. Tolong jangan dorong Tian. Tian. Nak, kamu tidak apa-apa? Kamu minggir, Jen Qinghuan. Kalau kamu punya masalah denganku, pukul atau marahi aku saja. Tapi kenapa kamu mendorong Tian? Jiang King Huan. Bagaimana bisa kamu berani menyentuh anak kecil? Dia jatuh sendiri. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Jadi maksudmu, Tian sengaja jatuh untuk menjebakmu? Aku cuma ingin menyapa tante, tapi dia memarahiku dan bilang aku anak haram. Dia juga bilang aku akan mati mengenaskan. Jiang King Huan. Kamu benar-benar jahat. Aku tidak. Mereka berdua hanya berpura-pura. Jiang King Huan. Kamu bilang dia berpura-pura? Tian punya penyakit jantung. Dia mau mempertaruhkan nyawanya untuk berpura-pura? Cepat minta maaf pada Baizi dan Tian. Minta maaf. Li Ziyuan, kita sudah menikah bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak punya sedikit pun kepercayaan padaku? Lihat, sangat jelas, kamu buta ya? Kamu tidak bisa melihatnya? Siapa yang berani membuatmu bicara seperti itu pada kakakku? Li Qingqing, siapa yang menyuruhmu berbuat kasar? King Huan, kamu tidak apa-apa. Tian. Ziyuan, Tian pingsan. Kalau sesuatu terjadi pada Tian, bagaimana aku bisa hidup? Tian, ke rumah sakit, ayo.
Zhewan, sakit. Perutku sakit. Kondisi Tian-Tian tidak bisa ditunda. Chen Qinghuan, tolonglah. Lepaskan Tian-Tian, dia baru 5 tahun. Jangan bersikap keras kepala. Nanti kamu pergi sendiri ke rumah sakit. Ayo, ke rumah sakit. Orang lain iri dengan hubungan kita. Hanya aku yang tahu, kapanpun itu. Aku selalu ditinggalkan oleh Li Zhewan. Yang tertinggal. Jangan manja, nanti kamu pergi ke rumah sakit sendiri. Halo, Paman, tolong aku. Paman, apakah aku akan mati? Jangan ngomong sembarangan, pasti tidak apa-apa. Paman, Keluarga silakan menunggu di luar. Tian-Tian sekarang sedang tidur. Ibu melahirkan mengalami pendarahan. Siapa keluarganya? Ada apa? Kondisi ibu melahirkan kritis. Suaminya perlu menandatangani surat pernyataan kritis. Kenapa wanita ini telepon kamu lagi? Mungkin dia sudah sadar salah. Ingin nanya kabar Tian-Tian, gak apa-apa. Apa yang kalian tunggu? Cepat! Masih tidak bisa dihubungi? Ibu melahirkan tidak bisa menunggu. Kalau ditunda lagi nyawanya tidak tertolong. Kalau suaminya sudah mati, aku yang tanda tangani. Cepat tarik napas dalam. Tahan. Atur napas, jangan teriak. Dorong. Ya begitu. Li Zhewan. Sisa hidupku kuberikan untukmu, ya? Kamu tidak tahu ya, perempuan tidak boleh terlalu aktif. Tarik napas, baik tarik napas. Pelan buang napas, ja. Zhewan, bayinya sangat aktif di perut. Iya juga ya, Mulai turun. jangan manja. Dorong. Bagus, sudah keluar. Tian-Tian, kalau ada apa-apa, ibu harus bagaimana? Baizi jangan khawatir. Tapi asal uangnya cukup, tidak ada yang tidak bisa. Sudah kusuruh orang hubungi. Zhewan, kali ini kamu sampai keluar uang. Tapi apakah adik Jian tidak akan marah? Tian-Tian jatuh kali ini, dia wajib bertanggung jawab. Lagi pula, penyakit Tian-Tian tidak bisa ditunda lagi. Bagus sekali Zhewan, kali ini berkat kamu. Terima kasih. Zhewan, sakit. Perut sakit. King temani kakak Baizi. Aku pulang dulu. Zhewan, hatiku sangat gelisah. Kami berdua, ibu dan anak, hidup sebatang kara. Tak ada seorang pun pria yang bisa mengurus kami. Aku mohon, tinggallah dan temani kami, ya? Bagaimana kalau begini? Aku akan menelepon dulu. Ayah, Tian-Tian. Bagaimana? Sudah lebih baik? ayah, Tian-Tian baru saja mimpi buruk. Sangat takut. Ayah temani Tian-Tian tidur, ya? Li Tian-Tian, diam. Ayah Li sangat sibuk. Kek, itu Jian Qinghuan. Bahkan pada seorang anak, dia tega berbuat jahat. Kenapa kamu masih peduli padanya? Pada akhirnya, King Huan yang salah. Baik, ayah akan tinggal di sini. Temani Tian-Tian tidur, ya? Tuan Li, istri dan anakmu sangat beruntung. Kamu sibuk tapi masih menemani seharian semalaman. Lebih baik dari yang kemarin, prematur dan pendarahan hebat. Nyaris tak tertolong, suaminya pun tak kelihatan. Benar sekali, hamil dan melahirkan baru tahu. Nikahnya bahkan tak sebaik anjing. Apa? Prematur? Perawat? Siapa nama ibu itu? Sepertinya. Namanya King Huan, kamar 8. Kak Xiuan. Aku akan membantumu melihat. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Kamu bahkan tak punya sedikit pun kepercayaan padaku? Zhewan, perutku sakit. Apa yang kamu lakukan? Ini jenazah ibuku. Maaf. Pergi. Tuan Li, kenapa kamu di sini?
Ibu yang kemarin, pendarahan hebat, di mana? Jia? Keluarnya sudah memindahkannya ke kamar VIP. Keluarga? King Huan kan tidak punya keluarga? Maaf ya. Duo-duo lucu sekali. Ayo, tersenyum untuk paman. Paman kedua. Jangan ganggu dia. Paman pertama mana? Jia, ada operasi, sebentar lagi datang. Qing Huan, kamu? Istirahatlah dan pulihkan dirimu. Si brengsek keluar gali itu. Serahkan saja pada kami untuk menanganinya. Dulu aku. Sampai bodohnya kerja lembur buat obati anak haramnya. Tapi dari awal sampai akhir, buat dia. Aku cuma alat yang bisa ada bisa enggak. King Huan, kamu dan anak baik-baik aja kan? Pak Li kok bisa datang? Ada apa? Masa mesraan sama perempuan itu udah habis ya? Kamu memang mau ngomong kayak gini sama aku ya? Gimana aku harus ngomong? Apa aku harus? Sujud di tanah kasih hormat. Terima kasih Pak Li. Sibuk-sibuknya selingkuh masih sempet-sempetnya. Jenguk aku dan anakku. Iya, kali ini salah aku, tapi kamu juga tahu, tadi malam. Tian-Tian juga dalam bahaya. Tian-Tian mulu, panggilannya akrab banget. Kalau gitu, Duo-Duo juga bukan urusanmu dong. Duo-duo. Namanya Jian Duo-Duo, dia. Anugerah dari langit buat aku. King Huan, Tuan Li, kamu pergi saja. maksudmu apa ini? Aku bilang, Duo-Duo bukan urusanmu lagi. King Huan, aku tahu. Kamu baru melahirkan lagi emosian, omonganmu cuma emosi. Aku nggak akan serius, ayo pergi. Kamu ngapain? Pulang dulu baru ngomong. Lepas, pergi. Pulang sama aku. Lepes. Kokak. Jauh-jauh dari King Huan, bilang siapa dia. Kamu nggak pantas tahu siapa aku. Enggak pantas? Aku suaminya. Masih ingat kamu suaminya? Istri sendiri lahiran prematur. Enggak ada kabar, malah nemenin perempuan lain. Kamu pikir diri sendiri Dewi turun ke bumi mau selamatin semua orang? Jawab jujur. Apa karena dia kamu mau cerai sama aku? Maksudmu apa? Ini kan rumah sakit milik grup Jian. Kamar VIP, per hari hampir 500 juta. Kamu yatim piatu. Bilang, gimana bisa masuk sini? Terus, Kamu mulu bilang aku salahin kamu. Kamu juga nggak lebih baik kok. Jaga mulutmu. Kamu hila. Tebakanku benar, kamu marah, kesal karena malu. Li Zaiwan, jangan keterlaluan. Aku beritahu kamu, ini karena kamu dan Baishi. Yang membuatku seperti ini, sekarang kalian malah menyalahkanku. Hubunganku dengan Baizi tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak peduli seperti apa hubungan kalian. Kamu mau jadi ayah siapa terserah. Kamu tega melihat anak kita. Tumbuh tanpa ayah, ya? Ayah. Kamu pantas? Saat aku periksa kehamilan kamu tidak ada, aku jatuh. Hampir keguguran kamu tidak ada, aku sulit melahirkan dan kehilangan banyak darah. Hampir mati, kamu tetap tidak ada. Sekarang kamu bilang mau jadi ayah. Tidak lucu kah? Ternyata jadi ayah bisa semudah ini ya? King Huan, dengarkan penjelasanku. Lihat, aku sudah siapkan hadiah untuk anak kita. Lihat, Barang jelek apa ini? Berani-beraninya kamu tunjukkan. kamu. Apa? Lepaskan. King Huan, kamu memukulku demi dia. Apa kalian berdua sudah sampai di ranjang? Bukan urusanmu. Aku suamimu, kita belum bercerai. Kamu sudah tidak sabar ya? Bercerai? Ayo kita lakukan sekarang. Apa? Ulangi lagi. Aku bilang, kita bercerai, aku tidak mau. Sedetik pun berhubungan dengan keluarga Li. Nona Jian, ini daftar biaya Anda sejauh ini. Silakan diperiksa jika tidak ada pertanyaan. Aku mau angkat telepon dulu. Kamu sombong sekali, kukira kamu sudah menemukan. Pangeran kaya raya, ternyata. Baru dengar uang langsung kabur. Selera kamu dalam memilih pria sangat buruk. Ya, makanya dulu memilih kakakmu. Kamu. Berapa biayanya? Aku yang bayar. Total 3 juta. Apa? 1 juta?
3 juta? Bagaimana Li Ziyuan? Ini hampir setengah dari keuntungan perusahaanmu. Yakin mau membayar? Kamu mau bercerai kan? Baiklah, 3 juta ini kamu bayar sendiri. Aku ingin lihat. Tanpa bantuan keluarga Li, di mana lagi kau bisa dapatkan 3 juta ini? Ayah. Ayah Tian Tian. Tian-Tian. Ayah, Tian Tian tidak ingin mati. Tian Tian ingin selalu bersama ayah. Tian Tian sejak bangun terus merengek ingin bertemu ayah. Kalian mau main drama keluarga bahagia? Pergi sana main di luar. Suster, mereka ganggu istirahatku. Istirahat? Uang bayar saja tidak ada, masih mau numpang tidur di sini? Cuma 3 juta doang. Aku Jian King Huan mau berapapun ada. Lagi pula, di sini, perkataanku lebih berpengaruh daripada uang. Jangan-jangan kau pikir rumah sakit ini milik grup Jian? Kau juga marga Jian, jadi bisa akrab dengan mereka? Bagaimana kalau ternyata aku benar-benar keluarga dengan Jian? Kalau begitu, suster, kau kenal dia? Aku baru magang, tidak terlalu tahu. Panggilkan Deacon kalian. Penggerak lanjut Cion. Harus di rumah sakit ini. Bagaimana kalau? Harus bagaimana? Dengar, kalau karena kau terlewat waktu pengobatan terbaik Tian. Nyawamu 9 pun tidak cukup bayar. Hadapi orang seperti ini, ngomong saja percuma. Li King. Kalau masih ribut, aku tidak anggap kau adil lagi. Berhenti semua. Dekan datang. Dekan Jian, maaf mengganggu Anda. Ini keluarga kami tidak tahu diri. Kami akan pindah ranjang sekarang. Low? Tadi kan bilang dekan itu saudaramu. Kenapa sekarang tidak berani angkat muka? Dekan Jian, wanita ini membandel tidak mau pergi. Silakan Anda hukum dia sepuasnya. Justru yang harus dihukum adalah kamu. Dekan, dia tidak mau bayar biaya rawat inap. Masih memakai fasilitas rumah sakit. Fire? Di rumah sakitku, siapa berani suruh dia bayar? Konyol. Tapi dia tamu VIP rumah sakit kita, semua biaya pengobatan di sini. Gratis total. Berani-beraninya kau minta uang Nona Jian? King Huan, sejak kapan kau jadi VIP di sini? Kau tidak perlu tahu. Sumber daya rumah sakit kita. Untuk pasien yang benar-benar membutuhkan. Bukan untuk pasien yang cari gara-gara. Tuan Li, silakan cari tempat lain. Zriwan, harus bagaimana? Kim Han Salamakin Tian. Huan, aku pulang. Ada apa nih? Li Zaiwan. Mau mati ya? Direktur Jian, adikku ini memang belum paham. Dia lagi emosi karena Tian. Dia nggak ada niat jahat, Direktur Jian. Tolong kasih dia kesempatan lagi. Li Ziyuan yang bilang nggak ada niat jahat. Buat aku, itu kayak pisau tajam. Satu-satu menggores hatiku. Penderitaanku di keluarga Li, kamu selalu pilih tutup mata. Kamu pilih lindungi orang lain. Tapi pernah nggak kamu pikirin? Aku juga butuh dilindungi. Qing Huan, kamu belum sembuh, jangan turun dari kasur. King Huan, Iya, nanti aja urus dia kalau sudah malam. setelah kamu sembuh baru bicara. Dengar, aku muak, aku mau cerai. Sekarang, langsung. Silakan urus perceraian. Anak kalian, Kelihatannya baru lahir. Yakin mau cerai di saat seperti ini? King Huan, kalau menyesat masih bisa dibatalkan. Aku bisa anggap semua tidak terjadi. Cerah, sekarang juga. Jangan sok kuat. Kamu cuma di rumah, jadi babu. Kerjaan yang layak aja nggak punya, kalau keluar dari keluarga Li. Kamu bisa apa? Tempat tinggalku setelah cerai, nggak usah Direktur Li pusingkan. Mau diskusi lagi berdua? Nggak perlu, cerai sudah pasti. Masa tenang perceraian 30 hari? 30 hari lagi datang untuk urus administrasi. King Huan, Kak, kabar bagus. Zeyuan, sebulan lagi. Bukannya itu tender proyek Jian Group? Proyek Cheng 11? Dengar dari paman katanya. Mereka sudah tentukan perusahaan kita. Jian Group kan perusahaan top dunia.
Nggak tahu berapa perusahaan berebut. Mau rebut kesempatan ini, proyek ini sekali selesai. Li Group akan jadi perusahaan terbesar di Jiangcheng. Zeyuan, kamu dan King Huan. Jangan sok polos dan lemah di sini. Bukankah kamu suka mengganggu suami orang? Bukankah anakmu menangis histeris minta ayah? Seperti yang kamu inginkan, Li Zeyuan si sampah busuk ini. Hadiah untuk kalian berdua, ibu dan anak. Perlu banget bicara seburuk itu? Kata-kata baik untuk manusia, kalian berdua layak. Jian Qinghuan, kamu cuma bisa ngomong doang di sini. Kakakku dapat proyek Jian Group. Sebentar lagi jadi orang terkaya di Jiangcheng. Kamu pikir kakakmu dapat proyek ini karena kemampuannya sendiri? Maksudmu apa? Nggak mungkin karena kamu kan? Kenapa nggak bilang? Kalau kamu ini putri Jian Group? Bagaimana kalau aku bilang, memang aku? Kamu si sampah tak berdaya, tak punya rumah. Mungkin bahkan nggak tahu, proyek Jian Group itu apa? Kalau begitu, coba jelaskan. Proyek Jian Group itu apa? Nggak tahu tapi berani pura-pura? Proyek Chengxi adalah proyek andalan Jian Group. Begitu dimulai, EV Medical, Hextech, dan Yike Real Estate, perusahaan top dunia, akan masuk ke Chengxi, membawa kekayaan tak terhitung untuk Jiangcheng. Dengan begitu, penyakit Tian-Tian bisa diobati dokter terbaik. Pantasan Pak Li mati-matian. Dapatkan proyek ini ternyata buat selingkuhan. Dan anak haram ya, Pak Li. Benar-benar pria teladan. King Huan, udahan, kita pulang yuk. Pulang. Betul. Aku harus pulang. Qinghuan. Ayo pergi, jangan buang waktu. Untuk orang-orang tak berguna. Ziyuan, adik Qinghuan. Dekat banget sama pria itu. Mereka hubungan apa? King Huan. King Huan, kamu boleh cerai sama aku. Tapi kenapa bawa anak tanpa izinku? Pak Li, lupa bagaimana kamu meninggalkan kami di keluarga Li? Bagaimanapun, aku nggak akan biarkan anakku memanggil pria tak jelas itu ayah. Berdasarkan apa kamu menuduhku seperti ini? Qinghuan, kamu baru saja melahirkan. Langsung ribut-ribut minta cerai, terus selalu bersama pria lain. Ini wajar kalau orang lain berpikir macam-macam. Orang yang hatinya kotor. Melihat apapun juga kotor. Kalau memang tidak ada apa-apa di antara kalian berdua, kenapa dia selalu melindungimu? Kenapa dia selalu menemanimu? Kenapa? Bukankah seharusnya kamu bertanya pada dirimu sendiri? Saat kami ibu dan anak nyaris mati, kamu tidak peduli sama sekali. Malah pergi merawat orang lain. Kamu pikir kamu punya hak untuk menuduhku? Zhang Qingguan, kamu si imut-imut. Sudah selingkuh sama kakakku, masih aja sok jagoan. Akan kuajar kamu baik-baik. King, kamu. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi ayah dari anakku. Siapa yang mau anak sialan hasil dari kamu? Lebih baik tidak mau. Kalau Li Zong tetap bersikeras merebut hak asuh anak, kita bertemu di pengadilan. Jian King Huan, jangan sampai kamu menyesal. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah menikah denganmu. Sekarang mengingat 3 tahun pernikahan ini, setiap menit, setiap detik, aku merasa sangat muak. Kamu, Ziyuan, jangan marah. Qinghuan pasti tidak serius. Mau cerai denganmu. Lihat, dia masih memakai cincin nikahnya. Terima kasih atas pengingatnya, aku hampir lupa ada sampah yang belum dibuang. Li Zeyuan, kamu pernah menyelamatkanku. Dan aku sudah membalasnya dengan 3 tahun karirmu yang melesat. Mulai sekarang, kita berdua tidak saling berhutang lagi. King Huan, kamu benar-benar mau sekejam ini? Aku pernah berusaha, tapi kamu mati-matian menghindariku. Semoga perjalananmu lancar, mulai sekarang jalan kita berbeda. King Huan. Kakak, cincin bekasan si imut-imut, ngapain kamu pungut lagi? Tidak takut sial? Diam kamu. Li King, kamu terus-terusan bilang, si imut-imut. Adab dan sopan santunmu dimakan anjingnya? Tapi kamu sudah cerai dengannya, aku tidak akan cerai dengannya. Setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, aku akan menjelaskan semuanya padanya.
lalu membawa mereka ibu dan anak pulang bersama. Kamu masih harus menjemput mereka, ibu dan anak itu. Lalu bagaimana dengan kakak Baizhi dan Tian-Tian? Hubunganku dengan Baizhi tidak seperti yang kamu kira. Tidak mungkin, Tian-Tian sudah memanggilmu ayah. Kalau bukan begitu, lalu bagaimana? Kamu tidak boleh. Sudah punya di tangan, masih mengincar yang lain. Kakak Baizhi sudah berkorban banyak untukmu. Wanita baik seperti ini, kamu harus menghargainya. Ching-ching, aku melakukan semua ini untuk Tian-Tian. Aku rela melakukannya. Zeiwan, ini semua salah kami, ibu dan anak ini. Membuatmu bercerai dengan King Huan. Aku tahu kamu tidak tega meninggalkannya. Aku akan menjelaskan semuanya padanya. Baizhi, kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Masalah perceraianku dengan King Huan bukan salahmu. Kamu lupa, aku sudah berjanji pada kakakmu. Tidak akan membiarkan kalian berdua diperlakukan semena-mena. Tenang saja. Aku akan menepati janjiku. Sudah. Ayo kita ke rumah sakit menjenguk Tian-Tian. Kakakku itu mulutnya pedas tapi hatinya lembut. Kakak Baizhi, tenang saja. Dia tidak akan meninggalkanmu dan Tian-Tian. Jen Qinghuan, aku tidak akan memberi kesempatan pada kalian berdua untuk kembali. Gelar Nyonya Li hanya milikku. Nona besar, selamat datang di rumah. Sudah sampai rumah. Paman kedua, cara kamu memberi hadiah masih tetap berlebihan ya? Tidak ada kemajuan sama sekali. Duo-duo adalah harta keluarga kita. Tentu saja dia layak mendapatkan hadiah terbaik di dunia. Bahkan jika dia minta bulan di langit, sebagai pamannya, aku akan turunkan untuknya, bukan? Ayo duo-duo, bayarkan paman memelukmu. Hati-hati. Paman kedua, kapan paman besar pulang? Jia, Sibek Mengator. Perusahaan proyek Barat Kota masuk ke Jiangcheng. Ini semua demi cepat menjemput tim medis Changchun untuk merawat kondisimu. Paman memang yang terbaik. Kamu adalah harta yang kami jaga dengan hati-hati. Seperti telur di ujung tanduk, tentu semuanya harus diperhatikan detail. Tidak boleh sembarangan. Ngomong-ngomong, proyek Barat Kota itu masih akan diserahkan pada Li Zhiwan yang brengsek itu? Dia meninggalkan ibu dan anak kita. Juga ingin meminjam kelompok Jian kami. Menaiki posisi terkaya di Jiangcheng. Bagaimana bisa ada yang murah di dunia ini? Kalau begitu aku akan memberitahu sekarang. Tidak, aku ingin mengumumkannya di tender. Karena mereka merasa telah mendapatkan proyek ini. Rasanya tak berdaya untuk melihatnya hilang. Bukankah itu lebih tidak nyaman? Li Tutal. Nama lama, seluruh Jiangcheng tahu. Proyek di Barat Kota pasti akan dimenangkan oleh Li. Saya juga berharap Li selalu membantu. Aku punya Li yang bisa membantu. Saya mendengar tentang tender hari ini. Akan menjadi Miss besar dari grup Jian. Umumkan hasil secara langsung. Itu adalah orang yang dimanjakan oleh keluarga Jian. Nona Jan di telapak tangannya. Xiuan, paman saya adalah pemimpin proyek ini. Tunggu, aku akan meminta dia untuk membantu. Mari kita bicara dengan Jian Dong dan Nona Jian. Masih kakak Baizhi. Bahkan Jian bisa online. Aku akan menyelesaikan proyek. Aku akan menjemput ibu dan anak kalian. Zeiwan, kau tidak bisa. Itu lucu? Tender ini tak pernah tampil di publik, Miss Grand Jian juga akan hadir. Kehidupan wanita muda ini sangat baik. Dan begitu Anda dilahirkan, Anda memiliki kekayaan. Aku dengar dia menghilang selama 3 tahun. Menghitungnya. King Huan dan aku sudah menikah selama 3 tahun. Selamat datang semua. Penawaran proyek dari grup Jian akan jadi. Para tamu kami yang berat juga telah tiba. Jen Qinghuan. Dia adalah wanita muda dari kelompok Jianming. Jian King Huan. Apa itu Jian Qinghuan? Dia adalah anak kecil yang lucu dari pedesaan. Bagaimana mungkin seorang wanita muda takut tidak naik ke tempat tidur pria lain?
mencuri undangan dari orang lain. Bukankah itu yang terakhir datang menjemputnya? Mereka terlihat lebih dekat dari yang terakhir. Belum resmi bercerai, Jian Qinghwan. Kamu sudah tidak sabar ingin bersama orang lain. Bermalam dan merangkulnya. Jian Qinghwan, kenapa kamu ada di sini? Tuan Li, kalau tidak salah ingat, kamu dan King Huan sudah bercerai. Dia sekarang bagian dari keluarga kami, tolong jaga sikapmu. Ya, penampilan Tuan yang tidak terkendali tadi. Sama sekali tidak seperti Tuan Li yang dipuji. Karena ketenangan dan pengendalian dirinya. Jian Qinghwan, kamu benar-benar tidak sabar, ya? Kita belum bercerai, secara hukum kamu masih istriku. Setidaknya jaga muka keluarga Li dan dirimu sendiri. Kamu berselingkuh dan punya anak haram berusia 5 tahun. Li Zhiwan, saat melakukan semua ini, pernahkah kamu memikirkan mukaku? Kakakku kasihan padamu, jangan kau anggap remeh. Cing 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 cing. Tak disangka keluarga Li tidak hanya moralnya buruk, tapi juga buta. Kualitasnya bahkan sangat rendah. Siapa kamu? Berani menghinaku? Dia bahkan mendorongku. Nona, kamu tidak tahu apa itu pembelaan diri? Kamu, Aku mengerti, Jian Qinghwan. Kekasih barumu cukup baik padamu, sampai membawamu ke Tenderly Group dan Jianming Group. Kamu pasti iri, cemburu, dan menyesal. Ingin kembali mendekati kakakku, ya? Ini wilayahku, aku bisa datang sesukaku, tidak perlu dibawa orang lain. Tidak tahu malu? Terakhir kali kamu hampir membunuh anak kakak Baizhi. Kakakku belum menghukummu. Berani-beraninya mengaku sebagai putri keluarga Jian. Siapa yang memberimu keberanian? Apakah pria tampan di sampingmu ini? Kurang ajar. Berani tidak aku usir kamu dari sini? Dasar wanita murahan, lihatlah baik-baik. Adik Qinghwan, kalau mau cari sugar daddy, pilihlah yang lebih baik. Pria di sampingmu ini, aku belum pernah lihat di Jiangcheng. Itu karena kamu tidak cukup level untuk masuk ke lingkaran sosialku. Apa maksudmu? Nona Bai, sepenjata Wangku. Penanggung jawab proyek Barat Kota adalah pamanmu kan? Tentu saja, kakak Baizhiku adalah dokter finansial lulusan luar negeri. Pamannya memimpin proyek Barat Kota, apa susahnya? Kalian mungkin bahkan tidak tahu apa itu. Baik. Saya umumkan, mulai hari ini, tidak hanya kamu, tapi juga pamanmu yang ketiga. Tidak ada hubungan lagi dengan proyek Barat Kota. Kamu pikir kamu adalah CEO grup Jianming? Bahkan membatalkan kerjasama. Hello, Baizhi, kalian hari ini, bukannya mau tanda tangan dengan Direktur Jian? Apa yang terjadi? Saya dipecat. kamu sebenarnya siapa? Siapa saya tidak penting. Tapi, sekarang kalian bisa pergi. Ayo, orang-orang. CEO, serat mereka keluar. Siap. CEO, sepertinya orang-orang ini bukan pemain bayaran yang kamu cari. Kalian mungkin tidak tahu, hari ini di acara tender, Grup Jian sudah memutuskan memilih kami, Grup Li. Percaya atau tidak, saya bisa membuat kalian semua menyesal. Benar, acara tender bahkan belum dimulai, siapa yang berani mengusir kami? Qinghwan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kamu yang bermain di belakang? Saya sarankan kamu untuk berperilaku baik. Mungkin yang perlu berperilaku baik adalah orang lain. Jian Qinghwan ini begitu berani. Jangan-jangan dia benar-benar putri keluarga Jian? Bisa saja, kita belum pernah bertemu. Wajah sang putri, pria ini, langsung membatalkan kerjasama dengan Grup Li. Menurutku, dia juga bukan bahan yang sederhana. Betul. Dia, Jian Qinghwan, di rumah kami, bekerja keras selama 3 tahun. Seberapa besar kemampuannya? Saya tidak mungkin tidak tahu. Bagaimana mungkin dia putri keluarga Jian? Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Adik Qinghwan, sebelum kamu berbohong, setidaknya lakukan persiapan. Siapa yang tidak tahu putri keluarga Jian? Sangat dicintai oleh kedua pamannya, sementara kamu membawa seorang pria tak dikenal, yang lainnya di mana? Qinghwan, satu kebohongan. Butuh banyak kebohongan untuk menutupinya. Jika mereka datang, kamu benar-benar tidak akan bisa turun panggung. Kalian benar-benar buta dan tuli. Beberapa orang tidak bisa dibangunkan. Kalian ingin bertemu dengan Tuan Jian? Mereka akan segera tiba. Dan, 3 pemimpin perusahaan proyek kerjasama Barat Kota juga akan segera tiba di lokasi. 3 pemimpin perusahaan itu adalah pengusaha top. Mereka menempati 4 posisi teratas di daftar Forbes. Sulit sekali mengundang mereka satu persatu. Apalagi mengundang 3 sekaligus. Sampai sekarang aku belum menerima pemberitahuan. Qinghwan, bercanda itu ada batasnya. Tinggal 1 menit lagi. Masih pura-pura, kita semua adalah orang-orang penting di Jiangcheng. Orang-orang terhormat, si imut ini sama sekali tidak menghargai kita, orang seperti ini. Harusnya disuruh pergi dengan cara digulingkan. Kalian berani melawan?
Pergi. Berani berbuat onar di tempatku. Nggak takut mati ya? Direktur Utama. King Huan gimana? Kamu nggak apa-apa kan? Kakak. Halo Direktur Jian. Ini bukan Dekan Jian? Direktur Jian adalah direktur termuda di grup Jian, semua orang penting di lingkaran ini tahu. Kalian menyelesaikan proyek Barat Kota, masa nggak tahu ini? Zhiwan, pantas saja waktu itu Dekan Jian membelanya di rumah sakit. Ternyata mereka berdua sudah dekat sejak lama. Sembunyi-sembunyi dariku? Takut ketahuan pacar gelapmu ya? Ini dokter kepala dari EV Medical. Naonya Pak Yuan. Yang di sebelah kirinya, kurasa adalah Direktur Hextech. Yang di sebelah kanan adalah Tian Chenwei dari Yike Real Estate. 3 pengusaha top ini benar-benar berkumpul di Jiangcheng. Tapi Jian King Huan. Gak bilang-bilang padaku. Udah jelas dong, pasti dia dekat dengan yang Master Jian. Dia main 3 sekaligus, jago banget sih. Dia mendekat ke arah kita. Zhiwan, jangan mikir macam-macam sekarang. Ketiganya adalah kunci kita untuk dapat proyek Barat Kota. Cepetan deketin mereka, buruan. Nyonya Bai, saya. Halo guru. Lama tidak bertemu. Kenapa langsung mendorongku? Aku kangen banget sama kamu. Kamu sudah jadi dokter kepala. Masih manja aja sih. Apakah kita dulu? Jangan-jangan selain. Tapi dia nggak pernah cerita padaku. Sejak kamu pergi, aku nggak semangat jual rumah lagi, guru. Cepat kembali bantu murid ini, Chen Wei. Yang datang duluan dapat giliran, aku yang duluan. Apa-apaan ini, Jian Qinghuan? Dari mana kamu cari aktor untuk menipuku? Bodoh banget sih kamu, kami ini rombongan yang Master Jian. Yang dijemput langsung dari bandara, masa kamu nggak bisa ngebedain? Siapa kamu berani lancang sama guru? Ini nggak mungkin, gimana bisa? King Huan. Kita sudah bersama bertahun-tahun, hal besar kayak gini. Kenapa nggak bilang ke aku? Ngapain bilang? Lagian di mata kalian. Aku cuma babu gratis yang kerja terus. Adik Jian, tadi kami emosi dikit. Kakak yang salah. Kalau kamu kenal sama mereka bertiga, bisa tolong perkenalkan kami buat proyek Barat Kota? Soalnya, kan kamu dan Zhiwan sudah lama bersama. Bantu dikit pasti mau kan? Kalau Nona baik aja bisa merendahkan diri. Untuk kepentingan, aku pasti bantu dong. Aku umumkan, cabut hak tender keluarga Li. Untuk proyek Barat Kota. Grup Jiaming. Tolak semua kerja sama dengan Li. Kok tiba-tiba? Katanya proyek ini udah pasti buat Li. Tender cuma formalitas doang. Jangan-jangan tingkah keluarga tadi. Kelihatan sama Direktur Jian. Iya tuh. Direktur Jian, mungkin ada salah paham? Iya Direktur Jian, kakakku kan direktur. Grup Li yang sudah go public. Proyek Barat Kota. Bukannya mau kami yang tangani? Satpam. Antar tamu keluar. Lepasin, aku bisa jalan sendiri. Kita pergi. Zhiyuan, kalau proyek ini hilang, Tian-Tian gimana? Aku mohon selamatkan Tian-Tian. Kalau Tian-Tian nggak segera diobati, dia pasti mati. Kalau bukan karena Jian Qinghuan ikut campur, kita nggak bakal kayak gini. Pantasan dia berani banget. Kak, kayaknya dia udah selingkuh lama. Jian King Huan. Kamu sebenarnya apa hubungannya sama Direktur Jian? Semua ini salah wanita itu, Jian Qinghuan. Kak, Nona besar Jian. Bukankah dia anak kesayangan keluarga Jian? Perketanya, bisa menentukan setiap tindakan keluarga Jian. Haruskah kita minta bantuannya? Pemennya, dimanfaatkan oleh seorang wanita, aku yakin dia tidak akan diam saja. Nona besar keluarga Jian. Kamu kenal? Aku dengar. Nona besar Jian juga akan hadir. Mungkin kita bisa mencoba peruntungan di sana. Tiketnya sangat sulit didapat. Bahkan jika aku menggunakan semua sumber daya keluarga Li, belum tentu bisa mendapatkannya.
Dia seharusnya bisa membantu kita. Baiklah. Ada apa, King Huan? Bukankah semuanya sudah selesai? Kenapa masih murung? Paman, aku hanya sedikit lelah. Kalau begitu, Paman punya kabar baik untukmu. Tidak tahu apakah kamu masih punya tenaga untuk mendengarnya. Kabar baik apa? Idola favoritmu akan datang ke Jiangcheng. Mau pergi? Benarkah? Dia kan penari nomor 1 di dunia. Tiketnya pasti sulit didapat, ya? Semuanya aku yang sponsori. Kalau King Huanku ingin menonton, ngapain beli tiket? Cukup bilang saja pada mereka. Paman memang yang terbaik. Bukankah itu Tuan Li Ziwan dari keluarga Li? Benar juga, penampilannya lebih tampan dari bintang film. Sudah tampan, masih berbakat lagi. Siapa wanita di sampingnya? Sang Guru bisa menjadi pendamping Tuan Li. Pendamping apa? Katanya Tuan Li sudah menikah, mungkin itu istrinya. Maaf. Tanpa tiket masuk, tidak boleh masuk. Kami tentu punya. Kali ini berkat kakak Baizhi. Hanya pendamping bijaksana seperti kakak Baizhi yang pantas untuk kakakku. Bukan Jian King Huan yang tidak berguna dan hanya bisa makan gratis. Silakan masuk. Jian King Huan yang manis ini, kenapa ada di sini? Maaf, tanpa tiket masuk, tidak boleh masuk, Nona. Silakan pergi. Bukankah Paman bilang bisa langsung masuk? Tidak mungkin Jian King Huan. Bukankah kamu sudah menjadi wanita Jian Dong? Kenapa? Tidak bisa dapat. Sepertinya, bagi Jian Shao, kamu tidak begitu penting juga. Kalau tidak, kamu bisa memohon pada kakak Baizhi untuk memesan 1 tiket untukmu, hanya dengan 1 kata. Jangan pura-pura baik. Jian King Huan, harus tahu diri, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Nona, jika tidak ada tiket masuk, silakan pergi. Jangan menghalangi orang lain yang ingin masuk. Xion, Jian Shao tidak baik pada adik King Huan. Mungkin dia sudah sadar kesalahan, lebih baik kita bantu dia. Dia sendiri yang merendahkan diri, tidak perlu peduli. Maaf, aku memang tidak punya tiket masuk. Tapi aku... Kalau tidak ada tiket, minggir sana. Masih banyak orang yang antri di belakang. Orang biasa saja tidak bisa masuk, kamu masih ingin gratis? Sungguh tidak tahu malu. Dia tidak butuh tiket masuk. Maaf Nona Jian, aku terlambat. Dia memang tidak punya tiket masuk, karena aku yang mengundangnya secara pribadi. Jika masih ada pertanyaan, tanya saja padaku. Tidak berani, Nona. Kami benar-benar tidak tahu situasinya, maafkan kami. Jangan dipikirkan, jangan sampai mengganggu. Suasana baik memegiri khas dansa. Benar. Jian King Huan, kamu memang hebat. Bukan hanya kenal, lihat. Pakar, kan? Siapa sebenarnya dia? Jian King Huan baru saja bercerai dengan Li Ziwan. Langsung dekat dengan Jian Shao. Tidak mungkin, dia tidak pantas. Kak, kamu seharusnya sudah tahu sifat aslinya, dia itu. Si manis yang tidak setia. King, jangan bicara seperti itu. Hanya teman, dia wanita tanpa kekuasaan. Mana ada kesempatan kenal teman seperti ini, teman baik mungkin. Diam. Bagaimana, tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah membantuku. Tidak. Aku yang tidak mengatur sebelumnya. Ayo. Halo, dengar-dengar Putri Jian. Hari ini hadir di pesta minum Anda. Bisakah diperkenalkan? Aku ini hanya penari biasa, mana berhak memperkenalkan kalian. Jika kalian benar-benar ingin bertemu Nona Jian, masuklah dan coba peruntunganmu.
Bagaimana mungkin tidak memenuhi syarat? Pasti Jian Qinghuan yang berbuat jahat. King Huan, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku pamit dulu sebentar. Kamu sibuk saja dulu. Sudah bercerai dengan Ze Yuan, masih tak tahu malu. Datang ke sini untuk menarik perhatiannya, kamu benar-benar tak tahu malu. Tapi tidak apa-apa, sekeras apapun usahamu, semuanya sia-sia. Karena di hati Ze Yuan, anakkulah yang paling penting yang kamu lahirkan. Hanya bisa menjadi anak yang tak punya ayah. Kamu berani memukulku? Kamu! Anak adalah batasanku. Jika kamu berani bicara sembarangan lagi, tidak hanya tamparan yang akan kamu dapat. Tak heran adik Qinghuan sekarang begitu percaya diri. Ternyata sangat dicintai oleh Direktur Jian. Lagi pula, gelang 5 juta ini bukan untuk sembarang orang. Li Ziyuan juga cukup kaya. Kenapa? Dia tidak memberikannya padamu? Kamu! Apa yang kamu lakukan? Ze Yuan, aku tidak apa-apa. Adik Qinghuan tidak sengaja. Jangan salahkan dia. Lagi-lagi Bai Zi, teh hijau tua ini. Begitu bertemu dengan air panas Li Ziyuan, langsung harumnya teh menyebar. Aku pikir, adik Qinghuan pasti kenal dengan Nona Jian. Aku ingin minta tolong padanya, tapi hasilnya... Jian Qinghuan. Minta maaf padanya. Jian Qinghuan, minta maaf padanya. Dia yang cari masalah, kenapa aku harus minta maaf? Apa maksudmu? Apa kakak Baizi jatuh sendiri? Bisa jadi, dia kan sakit-sakitan. Seperti mau mati. Mungkin tadi ada angin kencang yang membuatnya jatuh. Kamu berani mendoakan kakak Baizi mati? Sudahlah, jangan salahkan adik Qinghuan. Ini salahku, aku sendiri yang tidak bisa berdiri dengan stabil. Nona Bai, sekarang kan zaman hukum. Di mana-mana ada kamera, jangan sembarangan menuduh. Begitu aku menemukan buktinya, aku bisa menuntutmu karena pencemaran nama baik. Adik Qinghuan, aku tahu kau tidak menyukaiku, tapi ini adalah gelang warisan keluarga kami. Gelang pusaka ini. Pertama, aku tidak marah. Sebaliknya, aku malah harus berterima kasih padamu. Kamu membebaskanku dari penderitaan, membuatku tidak lagi menjadi istri yang tertekan. Merasa menderita menunggu dari malam hingga pagi. Kedua, jika gelang ini benar-benar warisan keluargamu, maka hari ini kau harus berterima kasih padaku. Palsu. Apa? Gelang ini diisi resin. Jika dipakai lama, justru berbahaya bagi tubuh. Zat beracun akan meresap ke dalam kulit dan memengaruhi sistem peredaran darah. Tuan Li, Nona Bai sudah menjadi milikmu. Seharusnya kau memberinya beberapa perhiasan yang bagus. Di meja rias keluarga Li, masih ada sebuah jade berbentuk sawi. Adikku, jika kau tidak keberatan, ambil saja untuk membuat gelang. Kamu! Kakakshuan. Oh ya, bukankah kalian mencari Nona Jian? Kenapa? Dia sudah ada di depan kalian, tidak mengenalinya? Jian Qinghuan. Nona Jian itu sangat terhormat. Orang kampung sepertimu tidak pantas. Percaya atau tidak, aku sibuk. Jian Qinghuan, bagaimanapun kau berpura-pura, tidak bisa menutupi bau miskin yang melekat padamu. Ching Ching. Sebelumnya sudah menyinggung Direktur Jian, kehilangan proyek.
Sekarang ribut lagi. Jika kalian bijak, lebih baik kalian merendahkan diri. Jika tidak, bukan hanya kehilangan proyek. Sudah, jangan berdebat dengannya. Nanti ketika Nona Jian yang asli muncul, jika ketahuan ada yang memalsukannya, Nona Jian pasti tidak akan mengampuni si imut ini. Teman-teman yang terkasih, terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang ke pesta dansa pribadiku. Sekaligus, terima kasih kepada perwakilan penyelenggara, Nona Jian yang telah hadir langsung. Selanjutnya, aku akan mengundang seorang wanita cantik untuk menari bersamaku. Yang asli sudah muncul, si palsu akan ketahuan. Kenapa bayangan orang ini terasa familiar? Ya ampun, putri keluarga Jian tidak hanya berasal dari keluarga kaya. Bisa menari juga ya. Jangan-jangan karena nona keluarga Jian. Benar-benar berkat nona keluarga Jian. Meski akrab, gerakan tari mereka yang anggun sama sekali tidak terkesan mesum. Benar-benar nuansa seni yang elegan. Jian memang luar biasa. Orang ini mirip banget. Jian Qinghuan. Masa sih, sampah ini mungkin bisa berhubungan dengan Nona Jian? Jian Qinghuan. Terima kasih semuanya. Oh, ternyata dia putri keluarga Jian. Dulu aku sudah merasa auranya beda. Sekarang jelas. Memang aku yang buta. Keluarga Jian kan panitia. Dia datang. Pasti gak butuh tiket. Sial. Kalau Jian Qinghuan benar putri Jian, kita bisa hancur. Identitas asliku, tolong dirahasiakan ya. Tapi Nona Jian, kenapa gak langsung tunjukkan identitas? Kan gak ada yang berani ganggu kamu. Rahasia. Kamu Putri Jian, kenapa bohong lagi padaku? Kamu gila ya, sakit tahu. Pak. Sepertinya ada salah paham. Nona Jian tamu kehormatanku. Bukan putri keluarga Jian. Sudah kuduga, si nempel gratis. Masa bisa jadi putri Jian? Pakai ini. Li Ziyuan, kamu mau apa sih? Kita sudah cerai, jaga sikap. Jian Qinghuan, kamu. Maaf, aku ada urusan pribadi. Pergi dulu ya. Li Ziyuan, udah punya besi masih kurang? Masih ganggu aku, jijik banget. Aku jijik? Kamu sendiri? Udah satu kurang, mau yang kedua. Qinghuan, kamu mau hancurkan diri, gak punya malu? Maksudmu apa? Dia berani bantu kamu? Li Ziyuan ah. Aku Jian Qinghuan di hatimu. Sampai segitu buruknya? Li Ziyuan ah.
Aku Jian King Huan di hatimu. Sampai segitu buruknya? Li Ziyuan, dengarkan baik-baik. Aku tidak perlu membuktikan kebersihanku pada siapapun. Terutama kamu. Aku harap kamu tidak akan menggangguku lagi di kemudian hari. King Huan, kamu marah, kamu benci, kamu bisa melampiaskannya padaku. Tapi kamu menggunakan orang lain untuk membunuh, kamu terlalu licik. Menggunakan orang lain untuk membunuh. Bukankah begitu? Kita datang kali ini untuk memperkenalkan Nona Jian, kamu tidak membantu sudah cukup. Kamu bahkan menyulitkan dengan kata-kata, berani kamu katakan. Ini bukan atas perintahmu? Berani kamu katakan, tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam padaku? Aku tidak pernah berpikir untuk membalas dendam. Kamu menikahi Bai Si pun bagaimana? Bahkan jika kamu menikahi 4, aku tidak peduli, karena aku merasa membencimu adalah hal yang paling tidak berharga di dunia ini. Jian King Huan. Selalu orang yang sangat berprinsip, siapapun yang datang sama saja. Dan aku Jian King Huan tidak sampai takut untuk memanfaatkan orang lain demi membalas dendam pada seorang wanita. King Huan. Mungkinkah aku benar-benar salah menyalahkannya? Qing Huan. Paman, Maaf, karena kerjaan tertunda, jadi terlambat datang. Dia tidak menyulitkanmu, kan? Li Ziyuan si brengsek itu juga ada. Kalau aku tahu dia ada, aku tidak akan membiarkanmu datang. Bagaimana kalau kamu langsung mengungkapkan identitasmu saja? Aku lihat siapa di keluarga Li yang berani mengganggumu. Paman, kalau aku mengungkapkan identitasku sekarang, keluarga Li pasti tidak akan melepaskanku. Aku tidak ingin mengganggu kehidupan tenangku sekarang. Ayo kita pergi. Tapi kalau kamu tidak mengungkapkan identitasmu, mereka akan selalu menindasmu. Nanti, dua-dua juga akan ikut menderita. Tidak boleh, aku bisa menderita. Dua-duanya tidak boleh sama sekali. Hari ini sangat disayangkan, tidak bisa bertemu Nona Jian. Tidak bertemu Nona Jian juga tidak apa-apa. Tapi langsung menemui Jian Liang. Menjalin hubungan juga bisa untuk berdiskusi kerjasama. Ayo kita pergi, Ziyuan. Jian King Huan ini terlalu hebat. Baru saja bercerai dengan Ziyuan. Sudah bisa mendapatkan pria sehebat Pak Jian. Yang tergila-gila padanya. Perempuan murahan yang tidak tahu malu itu. Dia pasti sudah merayu Pak Jian. Dan membisikkan hal-hal buruk ke telinga Pak Jian. Sampai-sampai kami kehilangan pekerjaan. Sungguh tidak tahu malu. Diam. Li Ziyuan, dengarkan baik-baik. Aku tidak perlu membuktikan kebersihanku pada siapapun. Apalagi padamu. Aku harap ke depannya kamu tidak akan menggangguku lagi. Sudah. Kalian berdua pulang dulu. Aku ingin menyendiri sebentar. King Huan, apakah benar aku yang salah? Tapi hubunganmu dengan Pak Jian. King Huan. Sampai segitunya tidak ingin aku menghubungimu? Li Ziyuan. Pak Jian, apakah King Huan ada? Aku perlu bicara dengannya. Maaf, King Huan sedang sibuk. Kapan dia ada waktu? Untukmu, dia tidak akan pernah ada waktu. Pak Jian, orang sepertimu, yang merusak rumah tangga orang, akan mendapat balasan. Bukan maksudku, tapi kenapa kamu suka mengutuk dirimu sendiri? Kamu lupa, bagaimana kamu memperlakukan King Huan? Sekarang tahu menangis dan mencariku. Aku beritahu kamu, jangan bermimpi di siang bolong. Pak Jian. King Huan. Aku pasti akan menemukanmu. Siapkan hadiah untukku. Besok aku akan menemuinya sendiri. Memang tidak salah, ini kursi kantor direktur.
Duduknya terasa berbeda. Suka? Om berikan untukmu. Akhirnya aku juga harus memikul tanggung jawab keluarga. Kemarin malam, Liz Heywan meneleponku. Ada apa? Berusaha mendapatkan kembali istrinya. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kamu hanya perlu memikirkan bagaimana cara mewarisi bisnis keluarga kita. Om jangan khawatir. Selanjutnya adalah perayaan ulang tahun grup Jian. Aku harus melakukan pekerjaan rumah. Tidak akan kehilangan muka kita. Jika ibumu melihatmu sekarang. Hei, segera, dua-dua akan menjadi bulan purnama. Semarak dan meriah. Oke. Li total Anda tidak memiliki janji. Anda tidak bisa masuk. Aku akan bertemu dengan Ketua Jian. Ketua Jian tidak tahu Tarzan sebelumnya. Tersinggung, kali ini Anda meminta maaf. Dan Ibu akan mengadakan pesta ulang tahun beberapa hari kemudian. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi. Li Zheyuan. Li, aku tidak punya waktu sekarang, silakan kembali. King Huan, kau di sini. Presiden Grup Jian. Aku tidak tahu Li selalu tanpa izin. Hanya hobi. Jawab aku, jangan mengalihkan topik pembicaraan. Li Tutal. Kau sudah menceraikan keponakanku. Apakah itu presiden dari kelompok Jian? Tidak ada hubungan setengah sen dengan Anda. Keponakan perempuan. Kau benar-benar keluarga Jian. Apa yang ingin kau lakukan? Ketua Umum Jian. Ibu mengadakan pesta ulang tahun beberapa hari kemudian. Akan diadakan di Jianes Hotel. Ini adalah undangan. Saya harap Anda dapat berpartisipasi. Adapun apakah akan pergi? Itu tergantung pada apa yang dimaksud King Huan. King Huan. Ini tentang Jian dan kami. Kerjasama di masa depan. Mohon kalian hadir. Kau tahu. Taruh di atas meja dan kau bisa pergi. King Huan. Aku ingin menanyakan satu pertanyaan lagi. Kenapa kau menarik aku hitam? Bukankah seharusnya mantan yang berkualitas? Pesta ulang tahun ini datang ke hotel kami. Sepertinya kita harus pergi. Namun perkembangan terakhir Li cukup bagus. Pergi ke pertemuan. Saya tidak akan pergi ke pesta ulang tahun dan ulang tahun pada hari yang sama. Ambil kursi Huang Huali itu. Ini terlalu boros untuk memberi mereka sesuatu yang baik. Yang paling penting dari keluarga Jian kita adalah uang. Ini untuk membuka mata mereka. Kokak Paji, kamu mau memberikan hadiah apa untuk ibu? Hadiahku adalah harta dari dinasti Song, aku menghabiskan puluhan juta. Untuk mendapatkannya di lelang, nanti kamu akan tahu. Kakakku sangat beruntung memiliki pendamping seperti kakak Baizi. Semoga hari ini tidak bertemu lagi dengan Jian Qinghuan si jalang itu, yang selalu mengganggu kakakku. Jian Qinghuan, kamu benar-benar tidak tahu malu, masih saja mengganggu kakakku. Kamu tidak akan menyerah sampai melihat peti mati, ya? Kamu. Ini mantan istri Pak Li, ternyata sangat cantik. Bagaimana mungkin Pak Li rela melepaskannya? Katanya mereka belum resmi bercerai, masih dalam masa pendinginan. Tapi orang tidak bisa dinilai dari luarnya saja, belum resmi bercerai. Sudah pergi menunggu kekasih Direktur Jian.
Ziyuan, kamu datang. King Huan adalah tamu yang aku undang. Kakak, kenapa? Dia sudah berbuat jahat pada keluarga kita. Kamu masih mengundangnya. Tidak takut ibu tidak senang? Dia adalah ketua grup perusahaan Jian. Apa? Presiden grup perusahaan Jian? Meskipun sudah mendengar kabarnya sebelumnya, tapi tidak menyangka itu benar. Hah? Benar apa? Jelas-jelas dapat dari tidur dengan Direktur Jian. Apa istimewanya? Keluarga Jian ini sudah gila. Atau dikutuk oleh Jian King Huan? Perusahaan sebesar ini diserahkan pada ibu rumah tangga untuk dikelola. Apa tidak masalah? Sudah. Urusan keluarga Jian. Bukan urusan kita untuk ikut campur. Hari ini adalah ulang tahun ibuku. Kalian semua harus bersikap sopan. Saudara-saudara sekalian, selamat datang. Terima kasih telah datang ke pesta ulang tahun saya. Semoga kalian menikmati makanan dan bersenang-senang. Baiklah, silakan lanjutkan. Kenapa Direktur Jian belum datang? Kamu yakin sudah mengundangnya? Aku sendiri yang menyerahkan undangan padanya. Bagaimana kalau aku pergi mengingatkannya? Yang mau datang pasti akan datang, tidak pantas kalau kamu mengingatkannya. Ibu, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Bagaimana kalau kita lihat hadiah yang kami siapkan untukmu? Baik, buka hadiahnya. Tante, ini hadiah yang aku siapkan untukmu. Hadiah apa? Eyo. Aku tahu kamu suka lukisan kuno, jadi aku sengaja membelinya di lelang. Untuk merayakan ulang tahunmu, lukisan asli dari dinasti Song ini, lukisan asli dinasti Song. Lumayan menarik. Kamu sangat perhatian. Ini benar-benar lukisan asli dinasti Song? Jangan-jangan palsu? Kamu berkanda aja? Lukisan ini kubeli dengan harga puluhan juta. Dilelang, mana mungkin palsu? Ini worth puluhan juta? Paling banter cuma sejuta. Mana mungkin? Puluhan juta buat barang pasar loak. Jen Qingwon, kamu seperti babi hutan yang tak bisa menikmati makanan enak. Kamu ngerti lukisan? Berlagak seperti ahli. Lukisan ini memang terlihat sangat mirip aslinya. Tapi hasil tiruannya terlalu kaku. Sekilas saja sudah ketahuan palsu. Jen Qingwon, aku rasa kamu sengaja cari masalah. Dan orang ini juga kamu bawa untuk cari masalah. Aku tidak sejahat kamu. Makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Aku sama sekali tidak kenal dengan nona ini. Orang yang paham pasti bisa lihat, lukisan ini palsu. Kamu sendiri tidak paham, jangan tuduh orang baik. Palsu. Kamu bohong. Pasti kalian berdua bekerja sama untuk menipuku. Xion, lihat Jian Qinghuan. Dia sengaja cari orang untuk bilang lukisanku palsu. Sudah. Hari ini cukup sampai di sini. Hari ini ulang tahun ibuku. Jangan karena lukisan palsu merusak suasana. Kalau begitu, Nona Jian, hadiah apa yang kamu bawa? Untuk ibuku? Jangan-jangan kamu datang dengan tangan kosong? Tentu saja tidak. Bibi, aku juga sudah siapkan hadiah. Jian Qinghuan, aku ingatkan kamu. Kalau hadiahmu tidak layak, lebih baik jangan diperlihatkan. Agar tidak memalukan. Kamu terlalu khawatir, hadiah ini pasti disukai Bibi. Bawa ke sini. Bibi, aku kali ini mewakili grup Jian. Ini adalah hadiah dari Direktur Jian untuk Bibi. Keramik Yuan Qinghua Pavilion Gunung. Kalau begitu, terima kasih banyak. Hubunganmu dengan Direktur Jian tidak biasa ya? Aku ingin berterima kasih juga bolehkan? Hubungan aku dengan Direktur Jian tidak penting. Yang penting, sekarang Presiden Grup Jian adalah aku, jadi kamu berterima kasih padaku juga seharusnya. Sekarang kamu adalah Presiden Grup Jian. Wah, benar-benar tidak menyangka. Qinghuan, kamu sangat berbakat.
Kelihatannya sekarang keluarga Jian hampir jadi milikmu. Kalau begitu, hadiah ini akan aku terima. Kalau begitu, terima kasih Presiden Jian dan Direktur Jian. Semoga Direktur Jian bisa lebih mempertimbangkan kerjasama dengan Grup Li untuk hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Tenang, aku selalu sangat teliti dalam pekerjaan. Tidak bekerja sama dengan orang yang bermasalah adalah prinsipku. Apa maksudmu dengan perkataan itu? Tante, perkataan King Huan ini. Orang yang berpikiran jernih pasti bisa melihat, dia hanya merasa. Statusnya sekarang tidak bisa kita bandingkan. Dia meremehkan kita saja, adik King Huan. Aku benarkan. Kamu tidak apa-apa. Maaf ya adik. Kamu ngapain? King Huan, kamu tidak apa-apa. Tidak perlu kalian berpura-pura di sini. Dan juga, aku harap kalian ingat apa yang kalian lakukan hari ini. Halo Wei Ye, bantu aku urus seorang wanita. Syaratnya kamu yang tentukan. Di lorong lobi Hotel Jian, sekarang. Jian Qinghuan, karena kamu tidak mau menghilang sendiri, biar aku bantu kamu sekali lagi. Siapa? Jangan sembunyi-sembunyi. Keluar. Maaf Nona, kami terlambat. Tidak apa-apa. Ternyata benar kamu. Kamu kenal aku. Tentu. Aku tidak hanya mengenalmu, aku juga tahu siapa yang mengirimmu. Song Wei. Benar kan? Menyelidikiku. Sejak kapan? Sejak Bai Si menjebakku. Aku sudah menyelidiki bahwa dia berhubungan denganmu. Tapi hal ini sebenarnya tidak cukup untuk membuatnya hancur. Hanya saja tidak menyangka dia begitu cepat. Datang sendiri. Aku tidak mau ikut campur dalam konflik kalian. Aku hanya bekerja untuk uang. Tidak, kamu salah. Justru karena kehadiranmu, aku dan dia bisa menyelesaikan ini sekali untuk selamanya. Jadi, kalau kamu ingin hidup, bantulah aku. Tentu, setelah ini selesai, aku akan memberimu imbalan. Kamu, imbalan? Kenapa? Aku terlihat tidak punya uang, ya? Kamu tahu kenapa bodyguard-bodyguard ini begitu hebat? Dan mau mendengarkan perintahku? Karena aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Jian, keluarga terkaya. Nona besar. Aku akan menyerahkanmu. Kamu hanya perlu mengatakan bahwa aku terluka parah dan sudah dibawa olehmu. Jangan main-main. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Bagaimana dengan Jian Qinghuan? Seperti yang kamu inginkan, dia sudah terluka parah dan dibawa olehku. Bagus. Lebih baik begitu. Mati malah terlalu murah untuknya. Tidak meninggalkan jejak, kan? Tenang, bersih. Bagus. 5 juta akan segera ditransfer ke rekeningmu. Untuk Jian Qinghuan, hadiah untukmu. Bagus, aktingmu bagus. Selanjutnya, aku butuh kerjasamamu untuk satu hal lagi. Setelah selesai, 20 juta ini jadi milikmu. Kamu bilang ke manajer hotel. Pesta ulang tahun keluarga Li. Dan perayaan ulang tahun grup Jian. Bentrok waktunya. Sebagai permintaan maaf,
Kami bersedia memberikan kompensasi tinggi kepada keluarga Li dan mengundang mereka untuk tetap tinggal. Ikut serta dalam perayaan ulang tahun Jian nanti. Baik. Paiji, kamu yang tidak adil duluan. Jangan salahkan aku kalau aku balas dendam. Semuanya, tenang sebentar. Baru saja dapat pemberitahuan. Perayaan ulang tahun grup Jian bentrok dengan pesta ulang tahun keluarga Li. Grup Jian memutuskan untuk memberikan kompensasi tinggi kepada keluarga Li untuk memastikan perayaan berjalan lancar. Sekaligus mengundang semua yang hadir untuk tetap di sini. Ikut serta dalam perayaan ulang tahun nanti. Bagaimana pendapat kalian? Baiklah, aku setuju. Baik, baik, baik. Ibu, kenapa kamu setuju? Segala sesuatu harus ada urutannya, kan? Ini terlalu merendahkan orang. Kamu tidak mengerti, kan? Kenapa aku memilih restoran keluarga Jian? Untuk mengadakan pesta ulang tahun, bukankah untuk mendekati keluarga Jian? Sebelumnya, perayaan ulang tahun keluarga Jian selalu dibuka oleh Jian Yunqi, para bos bisnis dari berbagai daerah. Berebutan ingin masuk. Benar, jika perayaan ulang tahun keluarga Jian bisa diadakan bersamaan dengan pesta ulang tahun ibu, maka Direktur Jian pasti akan hadir. Bukankah itu sesuai dengan keinginan keluarga Li? Kalau begitu, kita bisa datang ke perayaan ulang tahun keluarga Jian. Semuanya berkat ibu. Keluarga Jian mengizinkan kita ikut perayaan ulang tahun. Ini adalah pengakuan untuk keluarga Li. Sebelumnya, jika bukan karena Jian Qinghuan, si pembawa sial ini, terjadi begitu banyak kejadian tak terduga. Perkembangan keluarga Li seharusnya lebih cepat. Datanglah, datanglah, perayaan ulang tahun grup Jian. Selamat datang di acara perayaan ulang tahun grup Jian. Bukankah wanita jalang ini dibawa oleh Song Wei? Kenapa masih berdiri di sini tanpa cedera? Wah, bukankah ini wanita yang memalukan? Putri keluarga baik itu? Cantik sekali, ya. Dia sebenarnya siapa di keluarga Jian? Direktur Jian sangat menghargainya. Lihatlah, Qinghuan sekarang. Benar-benar seperti nyonya rumah keluarga Jian. Pantasan dia putus dengan kakak, pergi ke keluarga Jian. Dia serakah, ingin menelan gajah. Mengira keluarga Jian kaya, ingin menelan semua harta keluarga Jian. Diam kau. Grup Jian mengadakan perayaan ulang tahun kali ini. Direktur Jian pasti akan datang. Jika kita mengganggunya lagi, pasti tidak akan berakhir baik. Takut apa? Mereka melakukan hal seperti ini, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Masih tidak boleh kita bicara? Nona Hian. Sekarang harus dipanggil Direktur Jian. Direktur Jian sangat menyayangimu. Bahkan perayaan ulang tahun penting ini diserahkan padamu. Tampaknya kemampuan Direktur Jian memang tidak biasa. Dari perkataannya, jelas dia adalah selir Direktur Jian. Acara penting seperti ini, keluarga Jian malah membiarkan selirnya yang memimpin. Bukankah ini menghina kita? Tapi lihatlah aura dia. Tidak seperti wanita yang akan menjual diri demi uang. Justru putri keluarga Bai yang bicara tanpa pertimbangan. Aku beritahu kalian, wanita ini hanyalah anak yatim. Tidak punya orang tua, kurang pendidikan. Di usia muda sudah tahu cara naik jabatan dengan trik. Sanggup memperhatikan. Dari mulut ke mulut hanya bicara selir. Karakterku sudah kalian karang sendiri. Hari ini, aku hadir sebagai CEO grup Jian untuk mengadakan perayaan ulang tahun ini. Jika ada yang meragukan atau keberatan, silakan segera pergi. Grup Jian juga akan mempertimbangkan kembali kerjasama dengan kalian. Adik Qinghuan, aku tahu. Kakak Ziyuan meninggalkanmu, kamu tidak senang. Tapi kamu tidak bisa pura-pura kuat. CEO grup Jian bukan jabatan yang bisa didapat hanya dengan bicara. Kalau kamu seperti ini, bagaimana jika Direktur Jian juga meninggalkanmu? Jangan buang waktu, usir wanita gila ini. Usir dia yang bicara sembarangan. Benar, tolak selir. Aku sarankan kita bersatu, tolak selir ini. Tolak keluarga Jian. Tolak selir, tolak keluarga Jian, hentikan. Lihat siapa yang berani membuat keributan di sini. Direktur Jian, Anda datang tepat waktu. Dia hanya wanita licik dari keluarga rendah yang mencari muka. Jangan sampai Anda tertipu, benarkan Direktur Jian?
Si tampan ini juga ada di sini, Direktur Jian. Sepertinya Anda sudah menangkap pria simpanan lain dari Jian Qinghuan. Diam. Kalian benar-benar bodoh sekali. Tak kusangka Jian Wang suatu hari akan dianggap sebagai pria simpanan. Jian Wang. Kamu juga marga Jian? Qing Huan, kemari. Paman, Barusan kalian yang mengganggu keponakanku? Tidak mungkin, kapan wanita hina ini menjadi keponakan keluarga Jian? Sudah menikah denganku 3 tahun. Setiap hari mengurus keluarga Li, menahan segala penghinaan. Ternyata benar-benar bukan gadis liar biasa. Ternyata Qinghuan tidak pernah melakukan hal yang menyakitiku. Qinghuan, kita sudah bersama begitu lama. aku tidak sengaja menyembunyikan. Aku memang seorang yatim piatu, benar. Selama bertahun-tahun, pamanku tidak pernah berhenti mencariku. Memberikanku rumah yang hangat di saat paling sulit. Tapi kemudian aku memutuskan menyembunyikan identitas hanya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Dan agar kita bisa berpisah dengan baik. Tapi tidak kusangka, menyembunyikan identitas ini membuatku melihat begitu banyak hal. Bukankah begitu, Tuan Li? Shi Yuan. Jian Qinghuan. Aku tidak peduli kau adalah putri keluarga Jian, bagaimanapun juga. Yang menghabiskan 3 tahun sia-sia adalah kau. Yang ingin membunuh anakku juga kau. Yang ditendang oleh Ziyuan juga kau. Diam kau. Aku peringatkan sekali lagi, jangan anggap kesabaranku sebagai alasan untuk lancang. Kalau tidak, aku tidak keberatan membuatmu mengenal Song Wei lagi. Kenapa wajahmu seperti itu? Apa Song Wei adalah seseorang yang kau kenal? Kenapa bisa ketakutan seperti ini? Aku tidak kenal Song Wei. Aku tidak pernah mendengar nama itu. Apa yang kau bicarakan? Menurutku, yang menipu perasaan Li Ziyuan adalah Ada apa? Mati lampu atau layarnya rusak? Astaga, apa ini? Aku merasa orang di foto ini mirip dengan putri keluarga Bai. Jah, Nona Bai biasanya terlihat anggun, tapi ternyata punya wajah seperti ini. siapa yang edit foto ini? Cepat matikan layarnya. Kenapa dimatikan? ZR, apa kau tidak suka? Baisi, di satu sisi kau bersemangat denganku. Di sisi lain kau mengaku sangat mencintai Li Ziyuan. Kau sangat munafik. Kau berani mengkhianatiku. Tidak ada cara. Siapa yang menyuruh uang Jian Qinghuan lebih banyak? Baizi, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang terjadi? Kamu bajingan dari mana berani menodai kehormatanku? Kamu tahu siapa aku? Aku adalah putri keluarga Bai. Putri keluarga Bai. Jangan kira aku tidak tahu, keluarga Bai hampir bangkrut. Bukannya kamu mau memberiku uang? Mana uangnya? Akunku tidak menerima. Kamu menipuku? Aku tidak tahu ada yang menjebakku. Tidak tahu dari mana dia bawa pria liar, menuduhku sembarangan. Menedai kehormatanku. Hahaha. Menedai kehormatanmu? Baiji. Kita sudah bolak-balik berapa kali, kamu bisa hitung? Apa yang kamu bicarakan? Aku akan melaporkanmu karena fitnah. Aku akan panggil polisi. Laporkan aku? Baik, hari ini kita selesaikan sampai habis. Apa yang kamu mau lakukan? Hei, kamu belum tahu kan? Wanita ini dulu demi uang. Sengaja merencanakan kematian kakakmu. Dan juga anak itu, Tian-Tian. Itu juga anakku. Wanita ini demi kemewahannya sendiri. Jadi memanfaatkan kakakmu dan anaknya untuk mengikatmu. Ziyuan jangan percaya dia. Aku tidak. Jadi, kematian kakakku bukan kecelakaan.
Bai Zi. Tak kusangka di balik penampilanmu yang polos, kamu ternyata orang seperti ini. Aku bodoh. Tak kusangka kamu adalah pedang tajam. Aku memegangmu dan melukai King Huan berkali-kali. Apa yang kalian lakukan? Bai Zi Songwei, benar kan? Sekarang kalian ditangkap atas tuduhan menyewa pembunuh. Kalian berhak untuk diam, tapi setiap ucapan kalian akan menjadi bukti di pengadilan. Menyewa pembunuh. Katakan padamu, kamu menyewa pembunuh untuk membunuh siapa? Dia menyewa pembunuh untuk membunuhku. Bai Zi, kamu berani menyewa pembunuh? Orang sepertimu pantas mendapat hukuman, bawa pergi. Pergi. Lepaskan. Tak kusangka Bai Zi begitu kejam. Sebelumnya memfitnah putri keluarga Jian dengan lukisan palsu sudah keterlaluan. Sekarang malah berniat membunuh, benar-benar keterlaluan. Di depan orang berpura-pura baik, di belakang tidak tahu seperti apa aslinya. Hari ini adalah pertama kalinya keponakanku Jian King Huan memimpin acara grup Jian. Tapi tak disangka menghadapi masalah seperti ini. Awal memang selalu sulit. Hari ini, saya ingin gunakan kesempatan ini untuk umumkan. Mulai besok, Jian King Huan akan resmi menjabat sebagai Direktur Utama Grup Jian. Memang orang keluarga Jian selalu kompeten menyerahkan grup Jian padamu. Kami bisa pensiun dengan tenang. Wahahaha. Paman jangan khawatir. Aku pasti akan mengelola grup Jian kita dengan sangat baik. Semuanya, silakan beristirahat sebentar. Perayaan ulang tahun grup Jian akan segera dimulai. King Huan. Sudah kubilang sebelumnya. Aku tidak butuh jaketmu. King Huan. Jika saja aku tahu sejak awal, kau adalah cucu perempuan kakek Jian, mungkin kita tidak akan. Mungkin apa? Tuan Li sudah tahu identitasku. Sangat menyesal. Aku selalu ingin meraihmu kembali, tidak ada hubungannya dengan identitas. Li Ziyuan. Demi menjaga harga dirimu, aku mempertahankan kebohongan ini selama 5 tahun. Tapi apa yang kudapatkan? Kau malah menjauh dan menolakku. Li Ziyuan, kau tidak pernah menempatkanku sejajar denganmu. Berani kau akui? King Huan. Bagaimana jika kita mulai lagi? Seolah semua ini tidak pernah terjadi. Aku tetap Ziyuan. Li Ziyuan yang dulu. Dan kau tetap Jian King Huan yang baik hati. Dan tegas itu. Bisakah kita memulai lagi? Li Ziyuan, kau terlalu mudah mengatakannya. Hal yang sudah terjadi, mana mungkin bisa dihapus begitu saja? Seperti cermin yang pecah. Bagaimanapun kau memperbaikinya, tak akan kembali seperti semula. King Huan, sampai hari ini, aku baru sadar betapa kelirunya diriku. Kalau begitu katakan, di mana kesalahanmu? Aku salah karena mudah percaya rumor, aku salah karena... Itu bukan intinya. Tapi kau tak pernah menempatkanku sejajar denganmu. Inilah alasan yang membuatku benar-benar putus asa. Kau merasa setiap ingat aku akan teringat hal buruk, jadi kau ingin menjauh. Tapi tak mau dicap buruk. Terpaksa menerimaku, sementara aku harus bersyukur dan memujamu sepenuh hati.
Tapi kenapa? Aku bukan hanya bisa menikahimu. King Huan. Kita setara. Aku salah. Beri aku kesempatan lagi, ya? Tidak mungkin. Kita tak akan bisa bersama lagi.